Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kuasa kami kembalikan kepada Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Engkau yang kami sembah siang dan malam, Tuhan. Karena hanya kepadamu kami bersujud menyembah Allah pencipta alam semesta yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau memuji menyembah, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Ini hati kami Bapa, kami mau persembahkan kepadamu, kami merindukan Engkau, kami merindukan lawatanmu, hadiratmu melaut setiap kami. Bahkan kami merindukan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saat kami memuji menyembahmu Bapa, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang kami persembahkan kepadamu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, menarik hadirat turun menjamah setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu bungkus ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam kuasa dalam, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih seluruh rangkaian ibadah pada siang hari ini. Silakan Roh Kudus Engkau bekerja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi setiap kami, urapi setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Urapi tim musik, urapi worship leader yang akan membawa kami masuk dalam hadirat. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu tenggelam di dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati Tuhan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap kuasa-kuasa, penghulu-penghulu roh jahat di udara, roh teritorial yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pada siang hari ini, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami pantahkan, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus kami tolak dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bertahta dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Persiapkan hati kita. Kita mengundang kuasa Roh Kudus dan pikiran kita dan semua kita pagi hari ini. Kita mau mengatakan, ya Tuhan, Ku akan menjalaninya yang bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu selalu hidup. Selalu
Dan ucap syukur Tuhan dan terima kasih yang telah terkatakan kepada Tuhan. Kalau kami bisa ada di tempat ini bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, melayani Engkau, memuji, menyembah Engkau, merasakan hadirat-Mu, hadir di tempat ini, memberkati kami, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, bahkan memberkati kami. Ini karena Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan kalau hari-hari lepas hari kami boleh melewati bersama Engkau. Dan itulah indahnya kasih Tuhan. Kami ingin memuji Engkau Tuhan lebih lagi. Amin. Sungguh bersyukur menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan beramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi dapat bersama Tuhan. Sungguh bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak berakhir. Aku ada hati ini karena Tuhan baik dan beramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami bersama ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari.
kita sembah, kita tinggikan Tuhan, kita angkat Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya, sembah hanya Kau yang layak diberikan, Yesus terus sembah Tuhan. Inilah saatnya yang terbaik, bersama-sama kita menikmati. Rasakan kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman-Mu selalu terjadi di atas kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu lampaui segala masalah kami Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami tak mengerti, kami percaya kalau kami belum melihat, kami percaya kasih-Mu menyertai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya di saat tak mengerti, percaya di saat tak melihat, percaya kasih-Mu serta-Ku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya kasih
di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya kasihmu setelah percaya bergantung ada bagiku, percaya tanganmu tak lepaskan, percaya kasihmu sertaku, percaya. Kamu dan Bapak Ibu coba percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padaku, percaya firman-Mu yang lampaui segala masalah, percaya padamu. Kami percaya Tuhan kepada-Mu, penyertaan, pertolongan, berkat, perlindungan, kemurahan-Mu kami rasakan juga saat ini Tuhan Yesus. Terlebih firman-Mu yang sudah akan kami terima, kami renungkan Tuhan, kami percaya, membuat kami lebih lagi percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, lebih lagi merasakan kasih Tuhan. Firman-Mu yang melampaui pikiran kami, firman-Mu yang mengatasi di atas segala permasalahan kami, firman-Mu ya dan amin. Rabi Kuning yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikannya sungguh boleh memberkati setiap kami. Berikan kami semua telinga seorang murid Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Percaya, percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala, lampaui segala pikiranku, percaya padaku,
Amin. Melampaui segala pikiran kami, apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya jika Engkau ada bersama-sama kami Tuhan, kami akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, dan saatnya siang hari ini Tuhan kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Layakkan setiap kami, kuduskan khususnya hamba-Mu Tuhan, sehingga firman ini benar-benar menjadi kekuatan buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong dan memberkati kami semua. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom semua. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Ruth Daniel yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saya sudah ulang-ulang, saya itu sebenarnya nervous grogi. Karena apa? Ada senior-senior ini loh, Pak Hariwanto, Pak Supri, Pak Luharto, Pak Yu, Pak Budi, mereka ini orang-orang luar biasa. Tapi ya saya mau belajar saja ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar ya. Karena saya yakin dan percaya bahwa semua yang hadir pada siang hari ini di dalam doa bersama ini, Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Amin. Kenapa saya katakan spesial? Kalau kita melihat dunia ini loh, kita ke warung makan, kita ke mall, kita makan saja. Kalau namanya spesial, misalkan kita di warung makan nasi gorengnya pakai ikan, ayam, apa bakso, itu biasa saja. Tapi ketika spesial pasti ada lebihnya, ya. Jadi begitu pula kita semua ini loh spesial di mata Tuhan. Amin, amin. Siang hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita ini hidup spesial di mata Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang ada ini, kenapa kita dibilang kita orang yang spesial di mata Tuhan? Karena apa? Kita ini semua sudah dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan, dan apa? Disertai komplit. Ya. Kalau saya bilang istilahnya Pak Beni itu begini, kalau kita sudah dipilih, dikasihi, dan disertai, istilahnya itu kita mendapat hidup damai di bumi dan di surga. Amin. Jadi itu semua pasti kerinduan kita semua siang hari ini. Kita mau, kita ini hidup damai di surga dan di bumi. Sebagai firman Tuhan, kita akan buka di dalam Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4, kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Sudah? Ya, kita baca 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita dan tak bercacat di hadapannya. Jadi semua ini kita sudah dipilih dari mana? Sebelum dunia dijadikan. Apakah Tuhan pilih kita karena kita itu orang hebat? Ataukah kita orang pintar, orang yang kaya? Bukan. Tetapi Tuhan memilih kita itu karena apa? Semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan. Sehingga apa itu maksud Tuhan memilih kita Bapak Ibu? Tentu ada satu rencana. Dipilih tentunya kita ini memiliki nilai lebih di mata Tuhan. Amin. Dan kita ini satu keluarga Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan pasti memilih Bapak Ibu semua itu bukan suatu kebetulan, tapi sudah di dalam kandungan Tuhan sudah pilih. Oh Pak, hari ini nanti engkau akan menjadi berkat untuk jemaat Juanda dengan talenta yang Tuhan berikan. Semua, pasti kita semua juga begitu. Tuhan, semua itu kita punya kelebihan. Meskipun ada kekurangannya, kita saling menutupi. Nah, pasti ada rencana besar yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Kalau Ibu Wahyu Anggari itu ada saat ini, saya percaya Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. Kalau tidak ada, pasti sudah selesai tugasnya. Tapi karena Tuhan sudah pilih Bu Anggari, pilih, dikasih, disertai, jadi jangan khawatir.
ada rencana besar yang Tuhan sediakan untuk kita selesaikan sama-sama. Amin. Namun apa? Di dalam Efesus 1 ayat 4 itu harus hidup kudus, Bapak Ibu. Hidup kudus itu bagaimana? Hidup yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi senantiasa menjaga hidup kita ini sesuai atau sepadan dengan karakter Kristus. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita ini, mempunyai hidup kita ini mencerminkan karakter Kristus. Jangan dengan omongan saja kita bersaksi, wah Tuhan berkati saya, tapi kehidupan tidak menjadikan saksi hidup ini yang Tuhan tidak berkenan. Tapi bagaimana kita ini hidup berkarakter Kristus, jadi melewati kehidupan kita, Tuhan bisa bagi saksi kehidupan kita, kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Agar kita bisa berkarakter seperti Kristus, caranya mudah saja Bapak Ibu. Sebetulnya kalau kita merenungkan firman Tuhan, itulah kunci utama. Kunci utama dalam hidup kita itu ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan dan mengimani bahwa kita bisa menghidupi firman Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, kita percaya kita bisa melewatinya. Kita dipilih Tuhan itu tentunya kita mesti mempunyai karakter yang seperti Tuhan mau. Karena Bapak Ibu tahu bahwa kita ini loh sudah, ketika kita masih berdosa, kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal melalui karya penebusannya. Sekitar kurang lebih 30 hari yang lalu kita peringati bagaimana karya Tuhan dalam penyalipannya untuk menebus segala dosa kita. Dan sebentar lagi kita juga akan memperingati kenaikan Tuhan. Kita percaya bahwa iman kita pada Tuhan itu tidak sia-sia. Dan kita percaya bahwa ada rencana-rencana besar yang akan disediakan bagi setiap kita, Bapak Ibu ya, untuk alat kemuliaannya ya. Ada amin? Amin. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita dipilih oleh Tuhan, apa yang Tuhan siapkan bagi kita? Kita dikasihi Tuhan. Ya, kita dikasihi Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19, saudara. Amin. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Iya. Hukum yang terutama di dalam kita mengikut Kristus adalah kasih. Kalau kita lihat Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Nah, di sini kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Jadi ayat ini menekankan bahwa kasih Allah kepada kita ini, kita harus punya respon. Respon apa? Kita juga harus hidup di dalam kasih terhadap sesama. Ya, karena kita tahu bahwa kasih Allah itu tidak ada awal dan akhir. Kasih Allah itu sepanjang masa. Kasih Allah itu tanpa syarat. Kalau kita mungkin mengasihi suami kita ya, mungkin karena suami kita mengasihi kita, apalagi sudah malas-malas dikasih uang merah-merah, langsung semangat, disuruh bikin apa semangat. Tapi Tuhan itu kasihnya tidak begitu, kasihnya tanpa syarat. Dan kasih Allah itu apa? Menguatkan setiap kita dalam menghadapi berbagai masalah. Kalau ingat kasih Tuhan, pasti kita akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan kasih Allah itu memberikan harapan bagi setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, implikasinya begini Bapak Ibu. Ketika kita hidup di dalam kasih, namun kehidupan kita masih memiliki rasa sakit hati, masih memiliki kekecewaan terhadap keluarga, terhadap mertua, terhadap anak mantu, terhadap anak. Nah, ini berarti hidup kita ini benar-benar belum memiliki kasih. Tetapi ketika kita memiliki kasih yang daripada Tuhan,
otomatis kita bisa melepaskan pengampunan. Kita benar-benar hidup di dalam damai Tuhan. Kalau kita hidup di dalam damai Tuhan, saya percaya berkat Tuhan itu tidak usah dikejar-kejar. Berkat Tuhan itu akan datang dengan sendirinya. Karena saya dengan kehidupan keluarga kami sangat mengalami ketika kita ini bersatu di dalam Tuhan, kita memiliki damai dalam keluarga. Berkat itu loh, kita nggak usah keluar rumah. Loh, Tuhan itu kirimkan orang-orang. Tiba-tiba telepon, Pak Beni tolong lihat ini, tolong lihat ini. Loh, ini dari mana? Kalau dipikir secara manusia itu tidak mungkin. Tapi ini loh bukti pemeliharaan kasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tanpa kita harus gembar-gembor ke sana kini, membuat status kiri kanan di medsos. Tidak perlu. Itu bukan mencerminkan anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita sudah dipilih dan dikasihi Tuhan. Apa yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan. Jadi harus benar-benar memiliki kasih Tuhan itu taruh dalam hati sini. Jangan ada sirik, ada kecewa, sakit hati maupun merasa rendah diri. Oh Tuhan, saya itu sudah melayanimu, kenapa orang lain diberkati, kok saya masih begini-begini. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita belum diberi kesempatan berkat yang banyak, berarti Tuhan belum mempercayakan kita. Ketika Tuhan sudah bisa mempercayakan kita dengan berkat banyak, pasti Tuhan berikan. Jadi intinya begini, Tuhan itu tahu segala sesuatu yang terbaik untuk setiap kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jangan pernah kita memendam sakit hati maupun kecewa maupun itu namanya sampah dalam hati kita. Kalau kita pelihara terus menerus, itu akan menutup kasih Tuhan terhadap kita, menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Tidak usah bengak-bengok, Tuhan tahu kok. Cuman waktu itu yang kadang-kadang kita perlu butuh namanya Pak sabar. Ya, kita sabar kan menghadapi waktu Tuhan untuk kita bisa diberkati, untuk kita bisa diberikan kepercayaan Tuhan, untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Taat proses, ikuti proses Tuhan. Kita percaya bahwa kita ini semua sudah dipilih Tuhan kok. Kita dikasih pasti segala yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita, dan kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan kita. Jadi milikilah damai sejahtera dalam setiap hidup kita. Jadi kita ini harus membawa damai sejahtera di mana saja, baik itu di lingkungan kerja, di tetangga, maupun di tengah, apalagi tengah-tengah keluarga. Kita ini harus jadi damai, harus memberikan, jadi pelita itu apa ya? Menerangi, jadi harus menyejukkan. Bagaimana kalau kita suami itu betah di rumah, bagaimana anak betah di rumah, bagaimana menantu bisa betah di rumah itu, bagaimana. Itu dari kita saja. Kalau kita bisa membangun hubungan damai sejahtera dengan seluruh keluarga, anak, pasti kehidupan damai di surga dan di bumi itu akan terwujud. Karena apa? Kita memiliki kasih yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kemudian poin ketiga, apa yang kita pelajari hari ini, yaitu disertai Tuhan. Karena kan kita ini spesial di mata Tuhan, dipilih, dikasihi, kemudian disertai. Amin. Ya, kita akan melihat bagaimana disertai Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Sudah dapatkah? Amin. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Amin. Ini janji Tuhan loh. Ini bukan puisi manis dari orang yang dekat kita, tetapi ini janji Tuhan. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Dia akan menyertai kita. Dia akan meneguhkan kita, bahkan menolong setiap kita. Amin. Jadi masalah apapun di dalam hidup kita yang sedang kita hadapi, pasti kita akan bisa melewatinya, karena ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita sudah angkat tangan, kita sudah tidak mampu, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan memegang tangan kita untuk memberi kita kemenangan. Jadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang spesial di mata Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang setia. Kita percaya akan janjinya, bahwa janjinya adalah iya dan amin. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa, melalui pujian, melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan ketika ada masalah sedikit yang kita kedepankan emosi. Jangan, tapi belajar membawa ke dalam Tuhan. Tenang, duduk di kaki Tuhan dan bawa dalam doa. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat, jalan keluar, sehingga kita mampu melewatinya, bahkan kita akan timbul menjadi pemenang. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah membaca firman Tuhan. Kalau di kelompok FA kami ada renungan firman Tuhan yang selalu dibagikan, pembacaan meskipun secara visual melalui suara, tapi saya dan keluarga sangat diberkati. Karena anak saya ini paling rajin, ketika dia mau masuk kamar kata mama, firman Tuhan dulu, selalu ingatkan mama firman Tuhan, dan dia tidak mau tidur kalau belum dengar firman Tuhan. Nah ini salah satu salah satu cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan Tuhan yang berharmonis, yang bagus, Tuhan Allah kita yang setia loh. Kita tidak setia saja, Tuhan setia. Apalagi kalau kita setia, pokoknya beres kabeh. Percaya sama Tuhan. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dipilih, dikasihi dan disertai. Amin. Katakan kiri kanan, engkau dikasihi Tuhan. Spesial di mata Tuhan. Spesial. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dia akan naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi setiap kita, dan Dia berjanji Dia akan memberikan penolong bagi setiap kita. Itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan hikmat, kemampuan untuk kita dapat berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah berhenti dalam melakukan apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita lakukan segenap hati kita, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita sudah dipilih, kita sudah dikasihi, kita sudah disertai. Artinya kita semua ini spesial di mata Tuhan.
Jadi jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang menjadi pergumulan permasalahanmu, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang terbesar dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan-Nya. Amin. Ya, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Meskipun renungan firman Tuhan sangat singkat dan sederhana, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan menolong setiap kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kami adalah spesial di mata Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami sudah dipilih Tuhan dan dikasihi Tuhan. Tentunya kami disertai oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kendala, persoalan, permasalahan hidup kami, kami tahu kalau kami bersama Tuhan, Engkau akan menggandeng setiap tangan-tangan kami. Kami akan timbul menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Karena Tuhan yang menyertai, menolong, bahkan meneguhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lalu kami juga percaya Tuhan, kami boleh diberikan kepercayaan. Karena kami tahu Tuhan, Kau telah memilih kami untuk rencana yang besar. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan buat setiap kami, untuk kami menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan, bukan untuk karena kesombongan kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami melakukan semua pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan karena kami mengasihi Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami sehingga kami mampu melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari yang percaya Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk sharing firman-Nya dari bumi. Tuhan berkati pelayanan ibu, keluarga, dan semuanya aspek kehidupan. Mari Bapak Ibu semuanya, saya jangan bangkit berdiri sebelum kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita naikkan pujian mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah. Oh
bersama kami di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, selalu percaya, kami menyembah Allah yang dahsyat, kami memuji Allah yang hebat, kami menyembah Allah yang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati seluruh aspek kehidupannya Tuhan, pelayanan dan keluarga yang Kau melawatnya Tuhan. Kau memberkati Tuhan dan berikan Tuhan. Kami siap Tuhan menaikkan doa kami Tuhan siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kertas ini yang sudah kita jangan dibuang ya, sebaiknya dibawa pulang. Dan ini kita yang menjadi pokok doa kita di sini itu juga didoakan di rumah ya, supaya kuasa doa betul-betul itu terjadi ya. Apalagi generasi sekarang, generasi kita tidak bisa ngawasi untuk kerja ya. Dan itu saya baca-baca di medsos ya, ada bapak yang anaknya baru 2 tahun, dia sudah mulai mengiming-iming dia nanti mau apa sama anaknya yang baru 2 tahun. Coba di fantasi berdarah ini. Jadi luar biasa kuasa kegelapan sekarang menyerang keluarga ya. Kita berdoa supaya Tuhan tutup setiap keluarga kita dalam kuasa ya, di Tuhan. Dan untuk acara pada tanggal 31 itu nanti hanya mungkin ada ujian ya Pak ya, tapi nanti kita bicarakan. Nanti itu akan diisi dengan talk show ya mengenai hukum ya. Kita berdoa juga supaya Kepala Pengadilan Negeri yang Samarinda juga bisa menjadi narasumber ya Pak ya, bersama dengan Bapak Harif ya, si Tuhan. Dan selanjutnya ini karena ini sudah ada beberapa WL dan pemain musik, jadi mungkin mulai Juni saya sudah bicarakan dengan Bu Beni. Mulai Juni saya akan buatkan jadwal ya, saya akan buatkan jadwal pemain musiknya sama WL-nya ya, sehingga semua terakomodasi. Karena kita Tuhan kirim ya beberapa pemain musik yang Tuhan pakai luar biasa, dan ini juga Tuhan kirim lagi Pak Yo yang bisa bermusik. Jadi kita akan buatkan jadwal supaya semua talenta yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu itu semua terakomodir ya. Jadi ke depan ini kita berdoa supaya Tuhan kirim ya pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan urapi, sehingga hadirat Tuhan betul-betul terjadi di tempat ini ya. Si Tuhan ya, untuk doa kita tetap kemudian nanti pada hari yang akan datang kita akan terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di sini. Dan untuk tanggal 31 saya berharap Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bisa mendaftar ya, bisa mendaftar karena terkait dengan konsumsi
Jadi kita akan menghitung jumlah berapa yang hadir, ya, sehingga kita juga bisa menghitung jumlah konsumsi yang kita pesan. Karena kalau umpamanya yang datang, umpamanya kita pesan 50, yang datang 100, sudah diumumkan Pak Bian kemarin di minggu ya. Terus 50 kita mengambil dari mana gitu, ya? Jadi supaya pas, jadi ini list ini saya sudah sebar di grup Diaken, kemudian di WBI, di Wanita Tangguh, dan itu juga isi juga di ibadah pagi, siang dan sore. Itu nanti saya akan rekap jumlah yang hadir berapa, ya, sehingga kita akan memesan sejumlah, ya, dengan konsumsi yang diperlukan, ya. Tapi jangan lama-lama, karena kan kita juga pesan konsumsi juga itu kan harus dari jauh-jauh hari, ya. Si Tuhan, itu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Beni. Shalom. Bapak Ibu, saya pertama minta maaf dulu, ini pembicara sampai sekarang saya tadi malam baru koordinasi juga. Pembicara ini sangat sulit untuk bisa hari ini kita dapatkan. Saya sempat kemarin saya berpikir kalau tugas Lukman di sini, ternyata tadi malam beliau WA saya, Pak Beni, saya ternyata disupport. Nah, sampai pagi ini saya belum dapat informasi dari pusat. Biasanya kalau posisi ini saya sudah kontak Pak Wendy juga, Pak Wendy juga tidak. Karena saya takut, biasanya begitu saya ditunjuk langsung. Ya, itu yang tidak enak bagi saya. Jadi saya pikir kita berdoa untuk hari ini. Kalau memang tidak, berarti pasti berbicara dari luar. Jadi mungkin pembicara-pembicara utama seperti Pak Medi Solihin, Pak Sijabat, dan juga yang lain, saya berharap seperti itu, sehingga sampai hari ini saya tidak dikasih informasi. Lalu yang kedua berkaitan dengan acara tanggal 31 ini, apa yang Pak Dodi sudah sampaikan, Ibu Ruth sudah sampaikan, memang ini sangat riskan, tapi harapan saya supaya semua bisa ikut. Memang pada dasarnya orang akan berpikir begini, ini biasa saja. Justru hal-hal seperti ini kadang-kadang kita berpikir bahwa kita nggak perlu lah, tetapi kita belajar untuk memahami dan mengerti bahwa apapun yang mereka kerjakan itu ada maksud Tuhan juga. Kita duduk diam di gereja ini, tentunya kita berharap supaya semua akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa satu ketika Tuhan akan bertanya, mulai dari Cipang, Ibu Cimeli sampai di Pak Muharto, satu-satu tanya, apakah mau masuk surga bersama saya? Pasti jawabannya mau. Tidak ada yang tidak. Tapi ada pernyataan yang saya khawatirkan akan terjadi. Ternyata Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Sudah jawab mau, Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Alasan sangat mendasar Bapak Ibu, cuma satu, kita tiap hari ke gereja, kita tiap hari datang dengan firman Tuhan, kita lakukan, tapi ternyata hati tidak ada di sini. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu, saya seringkali istri saya marah saya, tiap hari baca, tiap sampai rambut saya sudah hampir habis. Saya baca terus Bapak Ibu, baca apa saja yang saya bisa lihat, saya baca. Banyak hal yang saya dapatkan Bapak Ibu, ternyata situasi tidak terlalu baik belakangan ini. Khususnya orang-orang Kristen kalau tidak tetap setia. Satu ketika pertanyaan tadi saya seperti itu, Tuhan akan tanya, mulai dari A sampai Z, satu-satu. Lalu jawabannya cuma satu, tidak, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Itu aku mengasihimu, tapi ternyata cuma di mulut. Makanya saya pernah mengatakan begini, mohon maaf saya kasih cerita satu ilustrasi.
Satu ketika harimau atau singa, dia sudah memiliki satu keputusan bahwa dia tidak akan memaksa atau memakan orang Kristen, karena orang Kristen itu adalah orang-orang baik. Keputusan itu di kalangan ini cuma cerita ya, di kalangan para singa-singa itu ternyata satu singa yang paling beringat, dia makan lagi orang Kristen. Lalu mereka protes semua, kamu katanya kamu tidak mau makan orang Kristen, ternyata sampai tulang-tulang orang Kristen pun dihabisin semua. Lalu teman-teman, lalu dia protes ke teman-teman begini, yang saya tidak makan mulut mereka, bibir mereka, karena yang mereka cuma berkata di mulut, tapi seluruh hidupnya tidak mencerminkan kekristenen mereka. Saya pernyataan saya tadi kembali pada titik itu. Suatu ketika akan seperti itu. Maukah Bapak Ibu seperti itu? Cuma di bibir dan mulut saja berkata, dengan aku mengasihi. Tadi istri saya bilang aku mengasihi, tapi hatimu, hidupmu tidak berjalan seperti itu. Nah, maka saya kembali ke pernyataan di kegiatan tanggal 31. Jadi kalau misalnya tanggal 31 itu kita mari, walaupun itu tidak penting, ini ada perspektif kita lihat, tapi tentu bisa menjadi pengalaman dalam hidup kita. Mungkin ini yang saya katakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap saya tidak-tidaknya harus menyatakan ini kepada Bapak Ibu semua. Apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan hari ini sangat luar biasa. Kalau saya mau contohkan, kita mau belajar dari Bapak Ibu yang tiap saat datang seperti ini. Jemaat lain mungkin dia pikir tidak penting, tapi apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini ada sesuatu yang tidak biasa, yang perlu saya katakan ini hebat. Datang orang lain tidak mau lah, capek juga, butuh waktu istirahat, tapi ada orang-orang yang sudah Tuhan siapkan. Tapi ini pun tergantung. Mohon maaf saya mengatakan ini, tapi saya mengatakan jujur. Mari kita melihat bahwa tugas tanggung jawab pekerjaan Tuhan ada di Bapak Ibu Saudara, bukan di orang lain. Kalau hari ini Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah tetapkan, kerjaan itu sudah ini. Maukah Tuhan panggil Pak Doni? Tapi Tuhan panggil Pak Doni, saya tidak kenal. Ini tidak terjadi di kita Juanda. Mungkin kerja lain ada ya Pak Ibu. Dan berkati. Puji nama Tuhan. Nah, sumber kekuatan kita bukan dengan jabatan kita, bukan harta kekayaan kita. Sumber kekuatan kita adalah Yesus. Amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tongkat yang ini, mari kita sama-sama berdiri. Sumber kekuatan kita adalah Yesus. Mari kita bersama Tuhan.
Bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena kami punya Allah yang senantiasa menyertai setiap kami dimanapun kami berada dan kapanpun kami ditempatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau sudah bertahta di atas pujian penyembahan yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk berkat firman-Mu yang pada pagi hingga siang hari ini sudah kami renungkan bersama-sama, dan kami semakin diteguhkan karena kami yakin Engkau sudah pilih kami sejak dunia belum jadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau meresponi panggilan ini karena Engkau yang menyertai kami ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk doa-doa yang sudah kami naikkan bersama-sama, baik itu doa pribadi setiap kami masing-masing maupun doa syafaat untuk bangsa, negara, terutama untuk gereja Tuhan dan gereja kita yang kami kasihi. Semua doa-doa itu kami percaya Tuhan sudah tampung di dalam kehidupan, dan saat ini juga Tuhan telah memberikan jawaban atas doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih. Saat ini juga Tuhan sudah menyediakan makanan jasmani bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan makanan jasmani ini, dan sucikan, kuduskan makanan ini agar supaya makanan ini bisa memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami, dan firman tadi membuat kesehatan rohani kami semakin tumbuh berkembang dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan, kami mohon berkat. Angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Ulama kata Bapa sekian lama kata Bapa sekian lama. Sekian lama kata Bapa sekian lama sekian lama. Bapa di dalam kerajaan surga dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa memberkati saudara. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, katakan bersama-sama, amin.